Jadi bukan berhimpun sebenarnya. Kalau berhimpun itu masih mendua, tetapi menghilangkan wujud ya hamba untuk kita isbatkan kepada wujud Allah. Ini namanya kajian ya. Jadi tasawuf nazarinya. Jadi tasawuf nazarinya itu artinya kajian, mengkaji diri ya. Berhimpun ya hamba dengan Tuhan, berhimpun dan tidak pernah berpisah. Nah sekarang kita coba, kalau kita berhimpun, nah, berhimpun itu berarti ada bilangan. Namanya berhimpun tentu ada bilangan 1, 2, 3. Benarkah kita berhimpun sama Tuhan? Ya. Nah benarkah kita tidak berpisah dengan Tuhan? Nah di sini kita perlu memahami, menurut saya, ya mana zat, mana sifat. Ketika kita mengatakan berhimpun dan bercerai, gitu ya, tidak mungkin kita akan berhimpun sama Tuhan karena kita secara hakiki tidak ada apa yang berhimpun. Seperti istilahnya tadi, mujamilun, mufasilun, abdum billah. Jadi berhimpun dan bercerai adalah hamba Allah gitu. Ini juga perlu kita kaji, benarkah kita berhimpun dengan Allah? Nah sekarang kita lihat, Bapak datang ke sini ini atas kehendak sendiri apa kehendak Allah? Nah, kehendak Allah. Nah bagaimana kita memahami bahwa kita datang dengan kehendak Allah? Karena kita tidak punya kehendak. Yang punya kehendak itu cuma Allah. Apakah kita datang ke sini ini tubuh dan jasad atau tubuh saja? Tidak mungkin tubuh kita saja yang datang, tetapi harus dengan ruh kita. Apakah yang datang ke sini itu tubuh dengan ruh? Pasti pakai ruh. Tidak mungkin pakai jasad saja, jasad tanpa ruh. Sebab jasad kita ini pada hakikatnya tidak ada. Ini yang disebut dengan wujud majazi ya. Jadi adanya hamba itu ada bayangan. Nah kita ini tidak berdiri sendiri Bapak Ibu. Jadi wujud kita tidak wujud mandiri, tapi dia merupakan bayangan. Yang namanya bayangan itu yang punya pemilik bayangan. Yang namanya bayang-bayang tidak punya kemampuan. Contohnya ini. Nah ini bayang-bayang. Apakah bayang-bayang ini ada? Lahir kelihatannya ada. Tapi benarkah dia ada? Enggak ada. Kenapa? Karena ini tidak punya kemampuan apa-apa. Yang punya kemampuan adalah si pemilik bayangan. Nah, jadi kalau dikatakan berhimpun, nah itu berarti kita mendua. Jadi artinya bagaimana kita merasakan ketiadaan diri kita, tidak adanya diri kita. Maka saya bilang Allah itu kan nyata, nyata bagi orang yang paham, ghaib bagi yang tidak tahu. Kenapa saya katakan nyata? Ya ayat sendiri, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Tapi kenapa kita tidak melihat adanya Allah? Karena kita tutupi sendiri. Kita tutupi sendiri. Pakai apa kita nutupinya? Pakai akuan-akuan. Ngaku-ngaku punya. Kita punya penglihatan, kita punya pendengaran, kita punya kuasa. Ujung-ujungnya basar Allah tak terlihat oleh kita.
samanya Allah tak terlihat oleh kita, kodratnya Allah tak terlihat oleh kita, karena kita tutupi dengan akuan-akuan kita. Nah, bagaimana supaya bisa terlihat? Maka harus kita buang dulu tutupannya, buang akuan-akuan itu. Ketika akuan kita sudah dibuang, maka akan terlihatlah kodratnya Allah, yang kuasa itu Allah, yang melihat itu Allah, yang mendengar itu Allah, bahkan yang wujud itu juga Allah. Nah, oleh karena itulah maka di sini pentingnya kita untuk mengkaji. Tapi lagi-lagi saya sampaikan, kalau kita mencari Tuhan susah, Pak. Akal kita susah akan terjangkau. Ya. Tetapi kalau Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita, tidak ada susahnya. Nah, disitulah pentingnya zikir. Ya. Kalau hanya sekedar mengandalkan pikiran, sulit akan kita temukan. Tetapi ketika kita melaksanakan amaliyah ibadah atau zikirnya, maka Allah akan memperlihatkan dirinya kepada kita. Ya, dengan gampang kita bisa memahaminya. Jadi gitu, Pak. Jadi kita bedakan dulu mana zat, mana sifat. Jadi bukan berhimpun sebenarnya. Kalau berhimpun itu masih mendua. Tetapi menghilangkan wujud ya hamba untuk kita disebutkan kepada wujud Allah. Jadi makanya ada perintah dari Allah itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah Allah berikan kepadamu sebelum ajalmu datang. Maka kita mengenal Allah itu untuk bisa kita kembali kepadanya. Maka kita mesti kembali kepada Allah itu sebelum ajal kita mati. Makanya kita mengaji tasawuf ini, kalau menurut saya bukan urusan pahala, bukan urusan surga, bukan. Tapi urusannya bagaimana kita bisa kembali kepada Allah. Ya. Jadi bukan urusan surga, urusan pahala. Maka yang penting, yang pertama itu timbul rasa membutuhkan. Itu dulu. Kalau sudah timbul merasa membutuhkan, kita pasti akan cari. Jadi bukan hanya sekedar mengisi waktu, tapi betul-betul butuh. Maka orang kadang-kadang ya tidak kenal waktu, ya tidak kenal biaya, ya. Karena mereka butuh, gitu. Jadi gitu, Pak. Jadi artinya menghilangkan keakuan diri untuk kita isbatkan kepada Allah semata. Ya. Makanya ada dalam sholat sendiri kan ada istilahnya ihram, mi'raj, munajat, tubaddil gitu ya. Apa itu ihram, apa itu mi'raj, apa itu munajat, apa itu tubaddil, ini pun perlu kajian tersendiri itu nanti. Nah, apa yang dimaksud dengan tubaddil? Berganti. Dan salat itu sendiri kan mi'rajul mu'minin. As-salat mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya si al-mu'min. Mana si al-mu'min? Ruh kita. Al-mu'min miratul mu'min. Si al-mu'min itu cerminan daripada si al-mu'min. Al-mu'min pertama itu ruh kita, al-mu'min kedua itu adalah salah satu nama Allah. Jadi ruh kita cerminan daripada Allah. Nah, oleh karena itu maka kita perlu memahami terlebih dahulu ya, mana yang cermin, siapa yang bercermin. Ya, jadi siapa yang mana yang cermin, siapa yang bercermin, ya. Kemudian siapa yang ada di dalam bayangan dalam cermin. Nah, yang bercermin itu, nah kalau kita masuk kajian, Pak,
di dalam yang bercermin itu adalah si wujud muhad. Ya, itu yang bercermin. Sedangkan yang namanya cermin si wujud am. Ya. Si wujud am itu yang cerminnya. Nah, ya, bayangan yang di dalam cermin itulah ruh kita atau sifat bagi Allah. Nah ini yang kita pahami dulu. Nah ini tentu diawali dari kajian tauhidnya. Gitu ya. Jadi saya kira itu Pak. Jadi artinya kalau sudah duduk di situ nggak ada lagi bersatu dan berpisah. Kenapa tidak ada bersatu dan berpisah? Mana yang mau disatukan? Hanya dia semua. Memang apakah kita ini ada? Mungkin secara syariatnya iya, tapi adanya kita ada bayangan, wujud bayangan. Karena dia wujud bayangan maka dianggap tidak ada. Ya. Makanya disebut al-abid wal ma'bud wahid.